Ercek udah masuk pembahasan God Flyweight belum Ercek? Dikit lagi. Buat gua Ercek calon God sih. Calon God. Nggak coba. Itu Ercek God bro. Coba kalau Moreno mau berhenti dari vakum mau tanding lagi, coba lawan Moreno dah. Coba dah. Coba lawan Moreno sekali Ercek dah. Bisa. Seru sih. Lawan Moreno tuh seru sih. Gua rasa bakal lebih seru dari Pantoja sih. Kalau gue sih feeling gue lawan Kai Kara France, Alex Perez, Almil Abazi potensi menang Ercek besar bro. Rata sama Ercek sih. Karena udah lawan Pantoja bro. God itu calon God bro. Akhirnya UFC 301 berakhir dan ternyata prediksi gua kalau 301 ini tidak akan seru, alhamdulillah seru. Bahkan ada cuplikan satu waktu prelims itu kakinya ada yang bolong bro. Jake Shore, iya. Yoi, itu bolong sampai ngocor sampai akhirnya nggak dilanjutin lagi kan? Iya, padahal dia masih mau lanjut tuh karena sebenarnya dia fighter jago juga, dia cuma kalah sekali. Nah ini jadi kekalahan keduanya, dia masih pengen tanding cuma komisi dokter bilang ini nggak bisa diterusin bro. Bener banget. Jadi akhirnya langsung menang dan itu sebenarnya ada dua yang menyedihkan tadi si siapa namanya itu yang kakinya bolong. Jake Shore. Itu juga masih prospek ya jatuhnya. Masih prospek. Tapi ada satu lagi prospek yang juga nangis di oktagon yaitu adalah Martinez. Dia menangis bahkan tadinya mau diajak tos sama Jose Aldo karena saking sedihnya dia nunduk terus nangis dipeluk bla bla segala macam. Itu juga menghancurkan 6 winning streaknya beliau ya. Betul dan karena 6 winning streak ini kita lihat di 3 kemenangan terakhirnya itu bukan orang sembarang semua. Cub Swanson. Iya. Terus setelah itu orang Dagestan kalau nggak salah satu lagi. Nah yang terakhir baru Adrian Yanez dan itu lewat TKO leg kick itu gokil. Nah kalau gue ngeliat dia nangis itu karena ini kesempatan besar banget. Ngelawan legenda mantan juara King of Rio. Iya, King of Rio di tanah kelahiran sendiri dan orang-orang tuh udah ngeliat Jose Aldo udah tua, ini batu loncatan buat lu jadi bintang gitu. Ternyata lu malah didominasi parah gitu. Jose Aldo dan bahkan dia kan kalau si Martinez kan 4 pertandingan sebelumnya dia menang decision kan. 2 terakhir adalah menang TKO ya berarti bukan KO ya, lewat leg kick. Nah itu tuh benar-benar tinggal ngelewatin satu fase lagi mengalahkan seorang Jose Aldo King of Rio legenda. Habis itu dia bisa ngelawan yang bintang-bintang besar gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lanjut, Anda siapa ya? Mohon maaf ya. Gak tahu. Tiba-tiba saya diundang kemarin. Bangge jadi pendek rambutnya. Kok beda nih? Kok bisa ada ini? Dia adalah spesialis jingle lah. Kita ngetes ini Bangge atau bukan dari jingle lah. Gak bisa. Berarti bukan Bangge. Bukan G. Nggak, kalian bersyukur hari ini tidak ada G Pamungkas karena dia lagi promo special show. Kan dia special show-nya aja namanya GOAT. Singkatan apa? On the Tempo. Kalau nggak salah itu deh. On the Tempo. Bener kok kayak GOAT kan G on the Tempo. Jadi gitu. Jadi dia GOAT. Sementara kita selama UFC 301 selalu ngomongin GOAT kan. Jose Aldo. Pembahasan siapa GOAT-nya featherweight. Ini Jose Aldo, Volkanovski atau siapa gitu. Nah tiba-tiba kalian tahu GOAT gak gitu. Kan dia sekalian promo. Makanya G hari ini izin. Dia lagi promo di podcast GJLS. Jadi dia ada syuting. Gak ada. Tapi ada penggantinya. Dia spesialis jingle lucu. Kalau selama ini kalian nobar itu daftar ke kontak person Tommy. Nah, ini dia. Ini adalah kontak person yang kalau kalian daftar nobar selalu nomor teleponnya dicantumkan di IG Instagramnya Mola. Jadi yang bikin grup Telegram juga, yang kehack juga, yang kiki kalian juga. Yang istrinya adalah titit semua itu. Itu parah tuh. Iya itu parah tuh. Nah ini Tommy ini adalah sebenarnya tim kita juga ya Do ya. Tim podcast ini juga. Coba lu kasihlah masukan. Enggak, buat kalian tuh yang enggak nonton 301 parah sih menurut gue. Enggak, lu kasih tahu Tom. Iya, sebagai fans sejati harusnya support dong podcast Duel UFC ya kan, kita udah capek-capek create nobar bareng, harusnya tetap disupport, bro. Dan Tom itu gue sukanya sama Tommy kan dia ngomong gini. Jadi pas ini kan tayang sehari setelah nobar kita kemarin kan kita nobar ya. Kalau pas tayang nih Senin, kemarin kita nobar. Kan gue datang pertama Sardo, baru gue datang terakhir kan. Pas datang tuh baru ada Tommy sama si Angga, si yang
bikin kameramen juga, salah satu tim kita juga. Nah Tommy ini bilang kayak gini, Mal, lu harus sapa satu-satu nih orang, lu harus respect. Ini bukan fans FOMO UFC. Itu Tommy Jigi yang bilang, nih Tommy yang bilang nih. Ini benar-benar die hard fans MMA, Mal. Yoi. Itu rela bangun pagi datang 301. Bahkan kalau lu baca komen-komen di luar negeri banyak yang nggak mau nonton, walaupun dikasih gratis. Di Mola dikasih gratis, nggak mau nonton orang 301 ini datang dan hampir 30 orang datang ke Brewworks Senayan City. Ini bukan fans FOMO, lu harus respect. Ini the real fans MMA garis keras. Dia nggak ngelihat siapa yang tanding, dia ngeliat tanding udah. Iya. Yang penting berantem udah, gue nggak peduli siapa yang tanding. Mau ngeliat orang fight aja udah. Dia mau melihat orang fight sama support yang kita bikin ini loh gitu loh, community. Iya, mungkin dia kita. Gitu. Karena kan kita grup Telegram kita alhamdulillah udah mau 400 orang. Kalau sekarang setiap buka Telegram kita yang komen 1000 tiba-tiba udah 500, gila. Kalian gokil, luar biasa tuh. Keren. Member yang di fans UFC Indonesia. Tapi kalau lu pribadi Tom, sebagai yang lu kan biasa yang nerima chat-chat gini kan, suka ada yang rese nggak ke lu? Yang rese sih enggak sih, cuma kadang suka ada yang malam-malam aja sih tuh. Ah gimana tuh? Jadi malam-malam WhatsAppnya tengah malam gitu kadang-kadang bro. Jadi, Bang gimana? Gue mau ini dong booking UFC gitu kan. Terus kadang gue kalau udah jam 12 jam 11 gitu kan biasanya kan suka tidur atau enggak ada kerjaan lain kan. Masa jam segitu tidur lo bang? Ya, lagi tidurin biasanya ada kerjaan lain juga kan. Maksudnya kadang keganggu di situ aja sih gue, tapi sisanya aman-aman aja sih. Sisanya aman-aman aja. Tapi kan beberapa kadang-kadang ada yang datang cewek, berarti lu nyimpan nomor teleponnya dong? Oh enggak. Cuma gue tahu. Jadi kan karena dia udah sering WhatsApp, wah nih cewek nih. Gue udah tahu nih. Jadi yang lu tandain ada berapa, siapa aja di absen? Ada 5. Fans UFC Indonesia cewek ditandain udah ada 5. Oh gitu. Enggak, itu gue sortir buat Sardo sebenarnya. Iya, sebenarnya ada. Karena gue udah punya cewek. Ntar cewek gue lihat dia marah nih. Ya apalagi gue lagi. Makanya gue langsung declare aja gue udah punya cewek. Iya, maksudnya ini main aman. kita amankan untuk lu dong. Iya, kita tuh selalu mencarikan Sardo tuh jodoh. Jadi setiap kali nobar 301 ini Sardo kelihatan tidak bersemangat karena kebetulan tidak ada perempuan single datang. Biasanya udah ditanya perempuan single rajin Kristen, gereja. Ya rajin gereja minggu rajin, Kristen marga apa? Sihaan. Nah, udah mulai nyari-nyari. Weh, kalau Batak kalau nikah nggak bisa sembarangan kan, harus marga harus diperhatikan kan. Takutnya saudara kan. Marga lu apa Dok? Berarti Dok? Simanjuntak. Berarti Simanjuntak kalau satu benang merahnya keluarga sama apa? Banyak. Untungnya kakak adiknya Simanjuntak juga, jadi nggak ada Siahaan terpisah udah itu. Iya, udah terpisah. Raja Guguk masih bisa. Masih bisa. Nah, jadi tetap kita tunggu cewek Batak penggemar UFC datang ke acara kita. Bahkan kita ajak MC. Iya, bisa. Dari awal nggak cuma gua Sardo G, sama lu juga. Boleh. Gitu. Jadi kalau mau datang jingle lempar aja lu. Nggak bisa itu G. Justru karena nggak ada G, jadi tidak ada jasa skip jingle. Iya biasanya di video-video kemarin di kolom komentar jasa skip jingle menit segini. Di episode ini pasti kalian merindukan. Mana bang jinglenya? Gitu. Iya nggak ada, kalian pasti merindukan. Tapi ternyata yang di skip adalah Tommy-nya. Jadi jasa skip Tommy ngomong, anjing. Nggak, tapi gini Tom, lu dari pertandingan tadi Tom nih gue tanya dulu sebelum gue sama Sardo bahas satu persatu. Dari pertandingan tadi yang paling membuat lu berkesan siapa? Steve Erceg bro. Siap. Nggak, tapi Steve Erceg ini luar biasa mematahkan stigma kita semua. Betul. Kalau mungkin dia sama Pantoja mungkin ronde 1 udah dihabisi si guru anak kecil jiu-jitsu ini kan. Tapi ternyata dia bisa bertahan 5 ronde, bahkan Pantoja itu kalau setiap kali mau submisi gitu ya, mau take over punggungnya dia gagal terus karena saking jangkungnya dia, jadi kayak sulit banget dia menguasai punggung belakangnya dia. Nah, kenapa lu terkesima dengan Steve Erceg ini, Tommy Jigi? Gua terkesimanya dia kayak di pertarungan ini tuh kayak semua orang tuh nggak ada yang dukung dia gitu loh. Betul. Gue pas lihat latar belakangnya dia nih guru sama apa tuh? CVR itu ya, kan. Sertifikat dia. Biasanya orang yang bisa mencapai tingkat level UFC itu, kalau misalkan nggak punya keahlian spesial, nggak mungkin dia bisa sampai di situ. Meskipun latar belakangnya guru atau CVR gitu, men. Berarti ini orang punya something gitu loh. Betul. Karena dia belum kayak expose aja mal. Enggak, tapi Sardo itu awalnya udah kan mau bikin konten untuk Steve Erceg kan, spesial. Tapi ternyata begitu lu riset tidak ada apa-apa.
Nah itu dia makanya orang nggak tahu dia siapa ya kan, belum kelihatan gitu loh. Iya. Nggak ketahuan, underrated banget gitu loh. Cuma tadi ada yang satu followers kita juga, tadi dia datang si Dodo ya, yang dia juga mendukung Steve Erceg sebenarnya. Karena sebenarnya Steve Erceg itu dia cuma 1 kali pertandingan KO. Menang KO doang sekarang. Dan lain itu iya lainnya sisanya decision. Dan di menang KO itu sebenarnya dia itu bukan yang pukulan sniper tapi yang cicil. Tipikal yang cicil dan ternyata sampai menang lah gitu. Cicil sampai menang. Dia tuh ngobrol, dia sempat ngebelain Steve Erceg juga karena menurut dia mungkin lawan Pantoja ini nggak perlu ngegas. Jadi cukup cicil aja dan dia nebak bener. Maksudnya Pantoja tetap menang tapi ronde 5 dia nebaknya ronde 5 dan ternyata decision. Yeah. Beneran ronde 5 decision, makanya kita langsung tanya kan. Dan emang bener Steve Erceg tuh nyicil aja. Tapi nyicil juara robek, Bro. Iya, itu dia. Bro. Dia sebenarnya waktu menang terakhirnya kan dari match nail. Itu kan dari counter kirinya kan. Si Erceg nih istilah untuk kelas flyweight yang beratnya paling ringan, postur tubuhnya tuh mendukung banget, dia tinggi banget untuk ukuran flyweight. Jadi tangannya panjang, biasanya kan orang tangan panjang dipakai kalau untuk gak ngejab. Nah, ini dia untuk counter yang hook kiri lawan Snell, lawan Pantoja ya gitu. Pantoja kan karena dia pendek, jadi mau nggak mau ya harus nerjang kan kalau pengen masuk. Nggak bisa yang kita asal jab doang nggak akan masuk. Dia harus yang lari-lari kayak Pantoja tadi kan ngejar-ngejar. Kalau ngejar kayak gitu kan banyak celahnya. Sampai kira di ronde kedua atau ketiga baru elbow-nya masuk. Counter elbow. Iya. Robek di sini. Kalau dia tuh bahkan sebenarnya Erceg tuh robek ya. Ada robek juga lah di sini. Ya, tapi di ronde pertama. Robeknya bukan karena pukulan Pantoja, karena kepalanya dia sendiri nyundul kepala Pantoja. Bayangin ini orang gokil banget, Bro. Bukan orang sembarangan, Bro. Tapi bener loh kata Bang Tommy. Iya. Gak sembarang orang bisa ke UFC. Kita lihat betapa keras perjuangan JK. JK aja untuk kasarnya untuk ke fight night gitu. Terus kemarin Road UFC kita harus menyayangkan dari 3 season Road UFC 1 kita ngirim atlet, Road UFC 2 kita ngirim atlet, Road UFC 3 ternyata jalurnya lebih ketat. Jadi bukan kayak di Indonesia apa promotor paling besar, One Pride kirim juaranya, udah nggak kayak gitu, tapi semuanya dikirim dulu ke apa pelatihan UFC Institute Shanghai, dites di situ, performanya dikasih skor nggak lolos. Yudi Cahyadi yang waktu itu bertanding lawan Kai Kara France. Jadi emang sespesial itu sebenarnya orang-orang yang bisa bertanding di UFC, apalagi ini title fight Steve Erceg. Dan gue juga ketawa-ketawa tapi mengiyakan gitu waktu pertandingan ngelihat Steve Erceg nih agak-agak psikopat sebenarnya mukanya. Bener. Ya kan? Dia nggak ada nunjukin muka capek, kayak lempeng aja, Bro. Ini duel antara hidup dan mati gitu di teritori lawan. Tapi dia kayak lempeng aja gitu. Iya benar-benar. Dan tadi kalau kita sounding soal Steve Erceg ini bukan orang sembarangan dan lu bilang masuk UFC sesulit itu, gue itu tadi kita sempat ngobrol juga sebenarnya yang tadi gue bilang kan gue sempat nonton yang Ryan Garcia tanding kan, tinju kan. Gue semenjak mengikuti UFC ini, dan ini kan udah ultimate fighting, benar-benar ultimate, udah paling tingginya lah, stratanya tuh udah ultimate gitu. Gue nonton tinju jadi kayak sepele. Kayak apa ya, kayak bosen lah. Iya, kayak udah maksudnya UFC itu udah terlalu variatif lah gitu. Terlalu menghibur lah untuk sebuah pertandingan fighting ya. Itu tuh UFC itu udah, makanya gue bilang UFC ini udah paling tinggi. Nggak bisa untuk buat sekarang ya, belum bisa yang kalau lu jago banget lah, misalkan boxing lu jago banget, belum tentu lu bisa menang di UFC. Betul. Sangat-sangat betul. Dan karena ini juga kenapa UFC itu lebih menarik, karena inilah yang borderline real fight gitu. Real fight boxer kan nggak ada lah. Orang pasti berantem, pasti ditendang lah. Orang pasti berantem, dipeluk, dibawa ke bawah kan. Gitu. Cuman ya itulah kenapa kalau di boxing yang menjual itu biasanya heavyweight. Karena dijamin bakal ada yang tidur, bakal ada yang KO brutal gitu kan. Kalau kelas-kelas di bawahnya ya itu kayak kemarin gue habis nonton Beyond Tryout gitu kan. Gue ngeliat banyak banget fighter.
untuk menikmati tinju itu tuh kita lebih ke menikmati seninya dibandingkan nikmati brutalnya. Kalau UFC kita udah pasti nikmatin brutalnya. Kita lihat orang di elbow dirobek-robek, dibanting-banting, kaki bolong, dicekek-cekek. Tapi kalau tinju tuh lebih ke rapihnya, flow-nya, cantiknya gitu. Udah kita nikmatin di situ. Main cantik gitu. Cuma kan tetap aja manusia pengen cari yang adrenalin kan. Makanya yang laku di pasaran banyak itu heavyweight, Deontay Wilder, si Tommy Fury. Iya, Tyson Fury. Ya memang yang menarik di boxing itu adalah nonton pertandingannya seru, rapi, dan adalah menantikan heavyweight karena sering tidur. Kalau itu nggak usah nunggu heavyweight, nonton Chef Arnold aja. Maaf Chef, kan teman saya Chef. Tapi tadi Steve Erceg sama siapa? Pantoja tuh hampir kejadian Chef Arnold sama Cold Blue tuh. Enggak itu lu doang yang ngomong gitu. Enggak, emang Tommy bangke juga nih. Tadi dia ngomong gini, dia bilang, "Mal, lu perhatiin deh Steve Erceg, dia tuh enggak buru-buru ronde 1 ronde 2. Lu lihat Cold Blue sama Chef Arnold kan. Ronde per 1-2 Chef Arnold paling ngegas kan. Sebelum tanding Bang Tommy bilang, "Gua udah bilang. Ini Steve Erceg datang lihat di suara di hening gitu kayak waktu Cold Blue masuk gak ada yang nyerakin gitu. Support bro. Tapi bedanya apa? Di round 5 si Pantoja itu Steve Erceg yang ngerubah game plan. Harusnya kalau dia berani main striking terus kemungkinan Pantoja bisa kalah tuh. Kemungkinan kecil ya, meskipun kecil, tapi dia mainnya di take down lu tahu sendiri Pantoja licin dan jago juga main defense take downnya. Bro, dia 10 kali menang submisi. Gokil itu men. Ini BJJ tingkat tinggi bro. Iya, meskipun mukanya udah bloody gitu, wah gila sih gue. Iya, makanya itu yang gue bilang salut sama Pantoja. Pantoja tuh darahnya udah ke punggungnya si Erceg kan. Itu udah kalau kita yang berantem udah mata kita udah ketutup darah pas segala macam. Tapi dia bisa ini. Karena kita ngelihat Pantoja berdarah gitu kan. Dan tiap kali kita nonton pertandingan, kita ngeliat underdog ternyata merubah ekspektasi gitu kan. Kayak tadi lah kita ngatain Erceg yang merubah ekspektasi. Perasaan ingin underdog menang tuh muncul gitu. Dan itulah kenapa kalau kita buka Instagram Mola, Instagram UFC Indonesia, pada bilang, Rob nih seharusnya menang Erceg. Tapi kalau kita nonton balik tanpa bias kayak gitu, itu resensi bias. Tapi kalau kita nonton balik, fair play kok, Pantoja yang menang. Dan menurut gue di sini Pantoja nunjukin oke lah, dia performanya nggak begitu dominan, apalagi ekspektasi kan orang kan pasti tinggi kan, ranking 1 lawan ranking 10 yang antah berantah harusnya dibantai lah 1 ronde gini. Cuman di sini Pantoja nunjukin modal lain sebagai juara dengan cara main seorang juara adalah ketika ternyata dia kalah, dia bisa gimana mungkin meyakinkan juri ronde ini saya yang pegang gitu. Karena kan orang ngelihat kayak misalkan Pantoja berdarah misalkan di ronde 2. Darahnya kan ngocor terus sampai ronde 5. Bukan berarti dia ronde 2, 3, 4, 5 kalah karena dia berdarah. Itu berdarah di ronde 2 doang gitu. Terus si Pantoja selalu di akhir-akhir ronde dia harus ada di posisi dominan gitu. Entah habis nge-take down atau kayak gimana. Jadi juri tuh yakin, si Pantoja yang menang ronde ini. Itu gokil menurut gue. Dan tadi Tommy tuh sounding kalau di ronde 5 harusnya dia plannya tetap di striking ya. Karena memang striking akurasinya dia paling baik kan. Dia 50% kalau nggak salah. Blunder itu pengalaman. Iya, jam terbang lah ya. Pantoja tuh cuma 40 berapa gitu. Dia 50, dan kalau lu perhatiin si head strike-nya untuk kepala, dia paling banyak kan. Iya, lebih banyak dia. Kalau udah striking, kalau si Pantoja kan dia megang body dia paling banyak. Kalau head kan dia paling banyak Erceg. Nah, Erceg itu kalau secara striking misalkan let's say kan ground controlnya Pantoja di ronde terakhir aja pokoknya hitungannya total semua 5 menit 6 menit kan total semuanya. Kalau dia adu striking aja, dia berani adu striking gak usah ngerubah plan, potensi menangnya besar. Kalau dari striking ada kemungkinan bisa menang sih, ada kemungkinan. Tapi si Pantoja pinternya adalah apa? Karena dia tahu ini udah berdarah, udah ngocor, stamina pun udah kelihatan capek, dia banyakin grounding di bawah karena kita tahu ground control di UFC kan dihitung. Dihitung. Nah, pinternya kan jadi di situ. Jadi kayak anjing pinter banget, dan di ending ternyata si Erceg kemakan. Ya udah kalau lu mau main ground kita ajar di ground. Kan gua black belt jiu-jitsu bro. Betul. Akhirnya akhirnya nantangin kan. Orang lu dari tadi lu coba kunci gua defense gua. Nah, itu Erceg juga gua salutnya adalah defense-nya ternyata bagus karena badannya tinggi itu tadi kan. Pantoja kan lebih pendek. Jadi dia selalu keluar dari kunci-kunciannya si Erceg kan. Si Pantoja. Makanya mungkin Erceg tuh ngerubah plan juga tuh menurut gua karena kita nggak dengar suara coachnya sih, soalnya kita nobar. Biasa kalau kita nonton sendiri-sendiri kedengeran tuh coachnya ngomong apa. Tapi yang gua tangkap adalah
Oke, lu mau endingnya di ground, oke gue lawan ground. Orang pas interview aja tulisannya si Steve Erceg black belt jiu-jitsu langsung gitu kan. Jadi emang diadu aja, emang ngadu dan itu salah strategi. Percaya diri mungkin karena dia punya skill BJJ black belt ya kan. Iya, jadi ya memang dia juga ingin membuktikan kalau kalau lu mau main ground, gue juga mau main ground nih. Cuma kan lawannya Pantoja. Dan tadi lu bicara tentang postur, gimana sih Pantoja nggak bisa naikin punggung RC karena dia berdiri aja dia udah langsung timpang kan. Nah, terus beres pertandingan, Bang Tommy juga bilang orang yang paling belajar dari pertandingan ini adalah Muhammad Mokaev gitu kan. Tapi itu kenapa style Mike fight. Jadi tiap orang bisa beda-beda aja. Jadi kayak Muhammad Mokaev niruin plek ketiplek apa yang dilakuin Steve Erceg belum tentu hasil sama dengan Steve Erceg karena tadi postur beda gitu kan. Makanya style Mike fight. Jadi kayak Steve Erceg nunjukin bahwa Pantoja gak sedominan itu. Belum tentu ketika lawan Mokaev begitu karena kita lihat groundnya luar biasa. Mokaev kan main di ground dia. Iya. Dan memang pertandingan tadi itu di luar ekspektasi kita semua ya. Betul. Ternyata seru banget. Bahkan yang kasiannya itu adalah habis Jose Aldo main kan pada cabut tuh di lapangan tuh. Itu salah satu ini juga. Mungkin underestimate juga. Aduh, pertandingan apa? Bahkan kita MC juga bercanda gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Padahal kan masih ada Pantoja sama Erceg. Kita udah mau bubar aja kan. Tapi ini tuh gimana ya? Maksudnya Pantoja tuh menunjukkan walaupun ya kita ekspektasinya Pantoja harusnya bisa kelar cepat nih. Ini terlalu lama sampai 5 ronde. Tapi Pantoja tuh menunjukkan justru disitulah sekali lagi dia sebagai raja yang bertanggung jawab. Dia menuntaskan pertandingan itu dengan kemenangan. Yang lu pikir gua kalah ternyata dia menang. Bahkan pas post fight interview dia bilang karena dia sebenarnya bisa bahasa Inggris kan, tapi dia langsung pakai bahasa Brazil yang kalau tadi diartikan adalah berdiri semua standing ovation, ini juara lo orang Brazil asli mau ngomong nih gitu kan. Iya, itu emang agak ironis juga sih. Iya. Tapi emang fans Brazil kan gitu. Waktu Glover Teixeira main aja ngelihat Glover disiksa sama Jamal Hill ronde 3 udah pada cabut. Jadi si Glover Teixeira ucapan pensiun perpisahannya di studio kosong, kasihan banget. Iya, Brazil begitu sih. Tapi antusiasnya selalu gede kalau di Brazil. Dan buktinya Brazil menunjukkan bahwa semua petarung-petarungnya dia entertain. Salah satunya adalah Pereira kan. Nah, itu tuh. Maksud gua ini anjing juga nih. Gua sempat maksudnya kan gua Pereira nih kan ya kan semua orang ada di situ adalah die hard fans MMA kan. Terus sama lu ngomong gini, "Mal, lu coba nonton nih Pereira, kalau lu enggak terhibur lu gila." Gue juga nonton highlightnya, gue tahu terhibur. Cuma nggak tahu di pertandingan ini apakah dia entertain atau enggak. Beneran backflip loh. Iya. Bangsat yo. Tapi yang kocak ini sih yang kata Bang Ge, waktu si Poteira di bawah. Iya, dia kan mungkin coba guard gitu kan, tapi dia nggak nyangka si balik badan. Terus di backflip. Hal terakhir yang dia lihat tuh lututnya si Pereira dia di mukanya. Iya, bahkan kan tadinya ada yang protes ini kayaknya harus no contest nih kena kepala kan. Itu. Tapi itu sepertinya UFC harus merubah peraturan teman-teman. Kalau misalkan lu nampol kepala di ground tapi posisinya emang pengen nampol atau pengen nendang, nggak apa-apa didiskualifikasi, tidak masalah. Tapi UFC harus merubah, boleh memukul kepala orang di bawah asal backflip. Soalnya gak semua bisa. Karena tidak semua bisa. Orang backflip aja. Poteiranya aja nggak protes ya kan? Iya. Itu kalau kata Bang antara nggak protes sama masih nggak sadar itu. Itu shock aja. Anjing dia salto belakang. Gila-gila, tapi itu ternyata menghibur banget ya. 2 pertandingan awalnya ini walaupun ada satu yang cancel tuh, siapa yang cancel tadi? Si Muradov sama enggak, ini musuhnya doang. Jadi semuanya main. Nah, ada 2 pertandingan awal Boralho. Terus habis itu Michael Pereira itu entertaining. Betul. Karena ternyata Boralho juga knockout kan. Itu knockout ya, berarti pingsan kan? Ya, knockout, dihitungnya knockout. Nah, berarti Boralho menghibur, terus habis itu ternyata dilanjut sama Pereira, anjing super menghibur Pereira, dan habis Pereira kan langsung Anthony Smith menghibur juga. Yang di luar dugaan itu. Di luar dugaan loh. Ini masalahnya ya kita tahu lah Anthony Smith ini bisa dianggap ya dibilang kita legend juga harusnya udah legend juga hitungannya. Orang udah panelis aja dan orang semua komen, ya udah lu jadi komentator aja lah, nggak usah bertanding. Iya, soalnya masih ada ranking, cuma bayangin 19 kali kalah. Iya, 37 gitu kan? Kali menang. Iya, itu berarti badan lu mengalami berapa kerusakan. Dan kita gak cuma ngelihat kerusakan di kemenangan dan di kekalahan. Di latihan pun pasti akan ada cedera dan lain sebagainya gitu. Badannya udah rapuh, diaduin sama
Petrino yang 11-0 undefeated, berotot masih muda 26 tahun. Iya. Totalnya pengalaman berbicara, bro. Pengalaman berbicara. Itu tuh ini ya, apa namanya? Dia pikir si kuncian lehernya Anthony Smith ini bisa dilepas dengan diangkat. Emang kalau orang umum, kalau orang umum mungkin kalau Tommy aja yang ngangkat begitu pasti lepas. Kan emang kalau mau ngelepas giletin gitu kan, diangkat dibanting kan. Tapi ya ini Anthony Smith kayaknya kunciannya udah terlalu dalam ya. Masuk itu masuk. Pengalaman juga berbicara. Dia tahu gitu. Oh, ntar gue ditanding, gue tahan di sini aja lah. Nah, gitu pas impact, bam, dia masih ini udah. Iya. Skakmat. Udah tuh, itu seru banget tuh Anthony Smith, seru banget dan kaget kita kan ternyata bener kata lu juga sih, Dok. Maksudnya Anthony Smith tuh sebelumnya setiap jadi panelis dia kan selalu sombong ya, kayak gue bisa kok ngalahin Jiri Prohaska, gue bisa kok ngalahin Alex Pereira. Ada perubahan mental. Nah ini kan dia bertanding kali ini kayaknya udah, nah gue udah gak ngejar belt lagi deh, gue nothing tulus, gue cari uang aja, gue fighting aja, dan ternyata menang lawan undefeated top prospect. Gitu, jadi gak ada beban dia bertanding. Gak ada beban dan ternyata mainnya bagus gitu. Anthony Smith kalau main lagi gimana, Tom? Oke nggak? Kan dia bilang nggak mau pensiun itu. Masih bisa sih menurut gue. Dia tuh, gue nonton Anthony Smith tuh udah tahun 2019 waktu perebutan gelar lawan John Jones tuh. Nah pada saat itu Anthony Smith masih gahar-gaharnya tuh mau. Iyalah. Abis itu ditemuin John Jones, kalah. Abis itu kalah lagi lawan siapa tuh yang dari Brazil? Glover Teixeira. Itu sampai giginya copot-copot. Nah itu. Tapi menurut gue dia petarung sejati sih, warrior sih menurut gue. Julukan Lionheart. Iya, Lionheart dia. Siapa aja dikasih kartu sama Dana White dia siap mau. Iya, walaupun itu cuma buat gatekeeper ya. Udah siap dia. Dia kayaknya abis ini dikasih Dana White pertandingan penting lagi sih. Tapi ya untuk prospek atau enggak untuk peringkat-peringkat yang kayak Aircheck bisa naik yang kayak gitu-gitu. Jadi udah bisa dikasih itu, dan itu ternyata menghibur. Gue pikir wah kayaknya menghibur cukup 3 ini doang. Ketemu lagi Jose Aldo, menghibur juga ternyata ya. Jose Aldo ternyata, karena gini loh, kalau kita mau fair-fairan, Jose Aldo kalah di kekalahan terakhir ya. Dia kan kalah dari Volkanovski. Peter Yan. Iya, kalah dari Max Holloway 2 kali. Barulah di situ dia mikir, kayak featherweight udah bukan era gua lagi deh. Ya udah dia motong berat ke bantam. Bantam dia ngelawan Marlon Moraes. Dan itu waktu melawan Marlon Moraes, si Marlon Moraes tuh yang dimenangin, tapi satu arena semua berpikir Jose Aldo yang menang gitu kan. Akhirnya dia tanding perebutan sabuk lawan Piotr Yan. Piotr Yan tahu sendiri emang level juara. Habislah si Jose Aldo di situ. Setelah itu Jose Aldo kan dipikir, oh nah ini batu loncatan lah buat prospek-prospek. Dikalahin semua prospeknya dari Chito Vera. Terus si siapa sih nih? Iya, Pedro Muñoz. Terus satu lagi Rovon. Nah, barulah dia ngelawan Merab Dvalishvili. Dan waktu lawan Merab Dvalishvili pun dia mencatat rekor untuk menahan 16 takedown. Anjing. Gitu, jadi bener-bener si Merab nih cuma ya tahu sendiri kardio Merab ya kan. Ya udah enggak apa-apa takedown gua gagal, tembak lagi aja. Jadi pertandingan tembak terus. Jadi sebenarnya dia bukan kalah yang habis disiksa atau bagaimana. Dia masih ada modal, apalagi setelah pensiun dia masih lanjut aktif di tinju. Di acara si Gambret Masvidal sama di acara Shooting Boxing. Draw kan sempat draw. Terus jadi makanya di pertandingan tadi kan kita lebih banyak lihat tinjunya si ini kan. Main body shot tapi gokil, umur segitu masih cepet tangannya. Dan itu bikin bingung si siapa sih nama musuhnya? Martinez. Karena kan si pas ronde pertama itu si Jose Aldo tuh langsung yang gitu-gitu kan. Ya kayak buset, kayak bener-bener nggak ngasih celah untuk dia masuk dari si Martinez bingung masuk kayak gimana. Martinez bingung masuk dari mana gitu. Tapi memang Jose Aldo lu prediksi menang. Tom, lu dukung siapa lu jujur? Gua nggak prediksi menang si Jose Aldo. Ternyata Jose Aldo tuh strikingnya masih tajam loh tadi pas gue lihat. Kayak gue lumayan shock juga sih dengan umur yang segitu. Sempet pensiun kan berapa lama, vakum. Diaduin sama anak prospek muda. Ya kan, top prospek, ternyata di atas top prospek strikingnya. Dan lebih rapi lagi. Iya, ini soalnya top prospeknya tingkat tinggi loh. 11 kali undefeated. 11-0. Enggak sih, enggak 0 sih. Enggak, dia 19-4 tadi. Iya, tapi 11 winning streak. Ya, sorry. Dan ini apa? Jose Aldo nih si anjing gue lupa lagi. Siapa mau ngomong apa sih lu? Sardo, lucu banget si Jose Aldo. Oke, kan dia 11-0 winning streak. Jose Aldo nih masih mau bertanding, udah tua. Apa? Jose Aldo
cewek Batak. Makin hilang lah. Enggak, tapi intinya adalah si Jose Aldo ini ternyata masih tajam, masih bahkan tadi pukulannya beberapa bunyinya kedengaran banget di kita, cepetak. Oh ini gue baru ingat. Tahu dah apa. Di pertandingan, gue seneng salah satu masukan dari cornerman-nya si Martinez yang gue notice adalah di ronde pertama cornerman-nya bilang don't give him respect too much. Jadi karena mau nggak mau Jose Aldo nih legend, bisa jadi Jose Aldo tuh udah berkarir, udah jadi juara ketika si Martinez nih masih di gym, masih bermimpi saya cita-cita jadi fighter suatu hari nanti. Jadi ketika tanding tuh dia ada starstruck, anjir nih lawan orang yang dulu poster gue lihat di tembok, yang gue latihan cara memukul seperti Jose Aldo, cara menang seperti, jadi gitu. Makanya coachnya kayak nyadarin si Martinez, bro lu sekarang lagi tanding, don't give him respect too much gitu. Oke. Usah terlalu ini gitu. Tapi kalau nih ngomongin Jose Aldo ya, Jose Aldo kan tadi kita perdebatan antara Volkanovski yang gitu-gitu ya. Menurut lu berdua deh, siapa greatest of all time-nya featherweight buat sekarang? Berarti dari Tommy dulu lah, lu terakhir dah. Tommy siapa lu, Tom? Gue Volkanovski sih. Kenapa tuh, Bang? Dia kenapa gue bilang dia GOAT karena dia untuk featherweight ya? Ya ngalahin berkali-kali tuh jagoan gue Max Holloway sih menurut gue. Betul. Tiga kali, sorry. Lo tau sendiri Max Holloway tuh strikingnya tuh di atas rata-rata, dia bener-bener boxer. Kan dia masih nomor 1 ya untuk apa yang significant strike iya. Dan kedua dia tuh paling banyak juga memetan gelar di featherweight kan kalau nggak salah, megang sabuk. Nah kalau title defense kedua pertama si Jose Aldo. Jadi siapa lu berubah lu? Enggak, gue tetap Volkanovski. Jose Aldo enggak, oke lah dia GOAT, tapi menurut gue dia bukan GOAT. Oke, Jose Aldo. Kenapa enggak Jose Aldo yang GOAT? Winning streak, karena faktor winning streak. Karena di eranya Jose Aldo gue nggak ngikutin dia. Gue ngikutin Jose Aldo pas dia KO sama McGregor. Gue ngelihat anjir, GOAT kayak gini nih, gitu loh. Relevan. Wajar kayak gitu. Tapi bias jadinya karena dia nggak nonton Jose Aldo. Ya, tapi relevan karena bisa jadi ada fans yang baru ngikutin UFC sekarang juga pasti bakal masa Volkanovski GOAT itu ditidurin sama Topuria gitu. Sama Islam Makhachev. Nah, iya. Kalau sama Islam Makhachev masih oke lah, beda kelas. Iya, beda kelas. Sama Topuria gitu. Zaman itu sebenarnya gue udah denger nama Jose Aldo tuh kan. Udah denger bla 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 bla, dia bilang pokoknya keren lah, paling banyak menang win streak di kelasnya. Knockout artis juga kan kalau nggak salah zaman itu ya. Tapi ya pas gue nonton McGregor sama John Jones dulu tuh, nah tiba-tiba gue nonton Jose Aldo lawan McGregor tuh, nih teman gue bilang nih GOAT-nya UFC featherweight. 10 detik berapa detik? 13 detik. 13 detik KO di counter. Ini doang nih GOAT. Ya udah, jadi gue kayak udah hilang respect aja gitu. Iya. Dan itu akhirnya udah jadi double champ ya. Iya. McGregor ya. Enggak, masih juara featherweight dulu. Featherweight. Oh iya, masih yang juara ya. Habis itu naik lawan Elia Fares kan. Oh iya, baru dapat ini ya. Nah, terus kalau lu siapa, Dok? Berarti, Dok? Gue sama Volkanovski dan alasannya kurang lebih sama, tapi gue mau nguatin di ini. Siapa aja sih kandidatnya? Kandidatnya kan ada 4 sebenarnya. Jose Aldo, Max Holloway, McGregor, Volkanovski. Jadi kayak beneran timeline-nya featherweight, makanya dibilangnya feathergrades. Jadi orang-orang featherweight selalu jadi bintang, kalau jadi ini selalu jadi perdebatan GOAT. Makanya si Topuria lagi pengen mencoba. Nah, kalau gue pilih Volkanovski karena dia title defense tuh kalau nggak salah 5, Jose Aldo tuh 7 gitu kan. Nah, cuman gue ngerasa ya, entah ini resensi bias atau gimana, 5 title defense-nya Volkanovski sama 7 title defense-nya Aldo, kualitasnya lawan-lawan Volkanovski lebih daripada lawan Jose Aldo. Gitu. Walaupun kemarin waktu di promonya UFC 301 ditanyakan Volkanovski, menurut lu GOAT featherweight siapa? Terus Volkanovski bilang Jose Aldo. Kalau menurut gua ini lagi kampanye branding 301 aja ini. Volkanovski ngomong kayak gitu. Iya. Jadi tetap Volkanovski karena 7 title defense-nya Jose Aldo ini tidak sebanding dengan 5 title defense-nya. Satu kan soalnya jatuhnya ini ya, kalau Yair Rodriguez tuh interim ya. Jadi sebenarnya kalau hitungannya 4 kan sebenarnya ya. Atau tetap lu hitung 5 Yair Rodriguez tetap dihitung title defense ya. Dan itu nggak sebanding Jose Aldo dengan musuh 7-7-nya ini. Nggak, kalau menurut gue.
Oke. Soalnya iya. Walaupun memang nggak bisa di matematika kan ya. Iya. Jose Aldo kan kalah dari Max Holloway 2 kali. Sabuknya diambil terus coba lagi gagal lagi. Max Holloway kasarnya ditai-taiin gitu sama Volkanovski kayak itu gitu. Parah banget sih. Nah, jadi buat kalian langsung aja komen siapa kira-kira greatest of all time-nya Federer. Apakah kalian setuju dengan kata-kata mereka atau kalian justru Jose Aldo? Silakan langsung aja komen di bawah. Gokil. Nah, kalau lo sendiri siapa Mal? Godnya featherweight. Nanya gue lu tuh karena takut diserang. Siapa? Enggak, tapi ya ini agak-agak, gue nggak tahu ya, mungkin kalian juga akan menyerang saya, tapi saya tidak peduli karena UFC ini menurut saya tadi tidak bisa dimatematika-kan, tapi ini jatuhnya ke pilihan hati saja. Oke. Kalau saya tuh greatest of all time-nya featherweight itu adalah McGregor. Kenapa tuh? Conor McGregor. Orang kan perdebatan good featherweight tuh antara Jose Aldo atau Volkanovski karena Jose Aldo 7 kali title defense, Volkanovski 5 kali. Ini nggak ada kan? Ini 0. Justru kenapa gue bilang GOAT? Karena sabuknya diserahkan. Karena Iya dikasih ya. Gak ada yang bener-bener ngambil sabuk itu dari dia. Bro itu legend bro. Itu greatest of all time. Lu ngapain sih orang gue udah double champ, gue ini gue duit udah banyak, gue kasih aja lah gitu. Gak ada yang pernah ngerebut sabuk itu dari McGregor. Gak pernah. Mungkin kalau McGregor misalkan let's say dia memilih untuk tidak bertarung dengan Floyd Mayweather ya. Misalkan dia memilih untuk title defense, mungkin bisa 5-7 juga, sama aja. Bisa-bisa aja, tapi kan dia gue vakum udah ambil aja sabuk gue kasih aja. Kalau di channel gue nih di kolom komentar ada yang ngomong kayak gini. Udah males nih kalau Pak RT ngomong udah kalau gitu. Oh iya. Gak pasti ya. Udah gak pasti ya. Nggak, cuma kan memang itu intinya adalah McGregor belum terbukti untuk mempertahankan title aja kan. Yeah. Coba kalau udah pasti diserang. Kalau. Iya, tapi kan itu pendapat gue aja teman-teman. Kalau saya sih McGregor karena dia menyerahkan aja sabuknya. Itu menurut saya adalah gerakan GOAT. Greatest of all time. Gitu kalau gue McGregor. Ercek udah masuk pembahasan GOAT flyweight belum Ercek? Dikit lagi. Buat gue Ercek calon GOAT sih. Calon GOAT. Nggak, coba. Itu Ercek GOAT bro. Ercek kan tadi nggak jelas dia ngomong apa ya pas post fight interview, gue juga nggak perhatiin. Asli bro auranya tidak, aura guru aja udah memang guru. Aura psikopat gitu sih. Coba kalau Moreno mau berhenti dari vakum mau tanding lagi, coba lawan Moreno dah. Coba lawan Moreno sekali Ercek dah. Bisa. Seru sih. Lawan Moreno tuh seru sih. Gue rasa bakal lebih seru dari Pantoja sih. Ya mungkin ya, tapi kan dia vakum nih. Karena Moreno tuh lebih berani brawl tuh. Menurut gue itu bakal lebih seru sih ketemu Ercek. Gak ada takedownan gak ada. Moreno bakal terus ada. maju, terus Ercek pasti counter terus tuh. Jadi striking ketemu striking ya. Nah itu boleh tuh kalau lawan Moreno. Nah kalau misalkan lawan Moreno menang, misalkan Moreno memutuskan untuk ya udah gue coba deh lawan si Ercek, misalkan gitu ya. Moreno mau lawan Ercek menang, kita obrolin deh greatest of all time flyweight. cepet banget ya jalur ekspres ya Ercek. Tapi harus hati-hati bang, karena gue ngeliat Ercek nih kayak ngeliat Dominic Reyes. Nah, ada ini pattern-patternnya hampir sama ya. Kayak Dominic Reyes. Iya. Undefeated melawan John Jones. Tapi orang ngeliat, ini anak siapa? Lu nggak tahu John Jones sudah pernah title defense bla 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 bla. Akhirnya ngelawan Dominic Reyes. Terus sama kayak tadi, tipis gitu kelihatan. Wah, ini Dominic Reyes nih harusnya menang gini-gini. Akhirnya dibahas. Oh, kalau Dominic Reyes nih calon juara nih. Setelah John Jones ngelawan yang lain pas gini. Tapi ternyata hancur. Downfall. Nah, makanya Ercek jangan sampai downfall lah. Jangan jumawa. Saya ada melihat dari sinar aura wajahnya nih, aura greatest of all time flyweight ya. Tapi gue yakin Ercek calon GOAT bro. Yakin gue. Nggak akan downfall nih. Kayak gue yakin dia bisa menang lawan Brandon Moreno. Tapi asli bang. Gue feeling banget yakin. Walk outnya, ininya stance-nya, interviewnya, sampai nickname-nya bro Astro Boy. Ini orang aja. Auranya bener-bener. Auranya pun aura wibu gitu ya, kayak Astro Boy. Aduh, emang aneh banget. Tapi ya kita berharap Ercek kalau misalkan Dana White ini peduli dengan karirnya Ercek gitu ya, tolong melawan Brandon Moreno. Kalau dia menang, kita bisa obrolin greatest of all time. Fuck lah Mokaev lah, apalah, nggak usah lah Mokaev ketemu Pantoja, nggak usah, kita Ercek aja lawan Pantoja lagi. Belum ada setahun bro, belum ada setahun udah bertanding memperebutkan sabuk dan udah menjadi perdebatan. Harusnya Ercek yang menang. Mokaev dari kapan tahu bro?
UKM udah minta dari kapan tahu nggak pernah dikasih. Ercek sekali doang guru. Iya. Anak kecil CPR lawan Pantoja. Gila. Gua Ercek menurut gue tidak akan seperti Dominic Reyes. Kalau ngeliat dari muka-mukanya dia yang flat, tidak ada kelihatan capek, bocor pun tidak melawan Pantoja. Dia nggak jumawa nggak apa, dia ngerasa kayak ini weekend aja lah, Senin juga udah ngajar lagi, udah kelas lagi. Ini kan hari Jumat dia ini kan suruh murid-muridnya kalian tulis pengalaman libur kalian hari Sabtu Minggu ya. Nah ini punya bapak nih. Papa mau cerita nih, saya berantem mau juara dunia dari Brazil. Iya, dan julukannya kanibal. Iya, lawannya di Brazil juga. Iya. Enggak, padahal tadi G tuh lempar pertanyaan kan soal tadi yang ini. Dia bilang siapa petarung UFC yang seperti Sumanto? Dia bilang gitu kan. Iya. Terus gak ada yang bisa jawab kan. Oke, gue ganti pertanyaannya karena gue juga nggak tahu jawabannya apa. Pokoknya dia ngomong gitu deh. Padahal kan kanibal Pantoja ya. Iya. EKE-nya ya. Yang ini yang lucu yang Bang G bilang yang di gymnya si Ercek. Iya. Ada foto Mike Tyson, ada foto Muhammad Ali, ada foto Rocky Balboa. Anjing, Rocky Balboa film anjir. Nah, tapi bukan champion beneran. Tapi itu salah satu spiritnya Ercek tuh bro. Iya. Rocky Balboa kan ya pertama-tama kan yang di filmnya kan selalu nggak diunggulin kan. Tapi ternyata itu semangatnya nyala itu Bang di pikirannya. Rocky Balboa. Terus abis itu PT-nya cewek kan tadi kan. PT-nya aja ngeliatinnya males, dia semangat banget tuh. Yang PT-nya cuma gitu doang aja. Itu trainer gym anjir, bukan PT. Oh ya, bukan PT ya. dan kayak nih orangnya nggak ada sih, jadi kangen juga kita. Gitu jokesnya lucu-lucu setiap nobar. Kan dia bilang kan rekornya Ercek 12-1-0, ada kalah 1 kali. Itu pun kalah lawan orang tua murid. Anjing, orang tua murid. Aduh, jadi Ercek sebenarnya undefeated bro. Ercek tuh 12-0, 1 lawan orang tua murid. Iya. Itu juga ya gitu. Ini lawan Panto juga debatable kan. Bener God. Iya bisa Ercek ini bisa kita obrolin kalau dia sekali lagi menang lawan peringkat atas, bisa lah kita obrolin. Top 5 lah ya. Dia bisa tiba-tiba ada di peringkat 10 kan, ini bukan orang sembarangan bro. Betul. Iyalah, maksudnya kita mungkin ngecengin Ercek siapa gitu, tapi dia ada di peringkat 10 anjir. Berarti bukan sembarangan orang ini. Betul. Bisa ke peringkat 10. Kita hargai lah. Ercek juga masih muda kan, 26, 28. Pokoknya masih muda lah. Jadi masih bisa untuk mengejar juara flyweight, masih ada potensi. Ini tinggal dikit coba kita lihat ya. Flyweight-nya dia bisa lawan. Tadi yang ngoling Cannonier siapa? Si Boralho itu pintar juga tuh. Oh iya pintar tuh. Karena kan Cannonier kan kayaknya potensi dia ngalahin Cannonier bisa nih. Iya. Peringkat 4 juga. Iya, ranking 4 umur udah mau 40. Itu lezat banget buat prospek. Lezat banget daripada dia ngoling. Kalau Paulo Costa satu negara nggak mungkin kan. Dan gue bilang tadi kan kalau dia lawan Paulo Costa kayak kakak ade anjir, udah mirip banget anjir. Flyweight coba. Nah kan dia kalau misalkan nih kita misalkan si Steve Ercek aja mau misalkan let's say dia lawan Alex Perez lah, bisa menang gua. Yakin gua. Iya. Ketemu nih peringkat 5 nih, kita ngomongin peringkat 5 lawan Alex Perez. Potensi menang Ercek kalau dia tidak seperti Dominic Reyes ya, maksudnya mempertahankan permainan lawan Pantoja, lawan Alex Perez bisa menang. Asli. Bisa. Atau si Amir Albazi lah ini entah kemana orangnya, panggil suruh balik. Amir Albazi bisa nih lawan Steve Ercek. Enggak, karena gue yakin nih kalau Steve Ercek pinter dan White pinter, ini pasti jadi omongan kan. Iya. Ini kan lah spotlight nih, kayak siapa nih orang peringkat 10 Australia tiba-tiba ngelawan juara 1 champion Brazil yang dia sempat ngomong ini King of Rio beberapa segala macam. The next King of Rio adalah Pantoja gini-gini. Dia bisa ngalahin, bisa ngimbangin sampai 5 ronde. Bisa lah lawan kalau Dana White pinter lawanin Amir Albazi aja. Iya. Menang Ercek. Atau UFC Parts itu yang mau diadain di Australia, mainin lagi ya si Ercek ini. Ya. Nah, terus panggil Amir Albazi. Iya. Atau enggak kalau kayak Kara France lah kalau di Australia itu cocok tuh. Oh itu pasti main, kalau dia pasti main deh. Iya kan? Pasti main, tapi ya kalau gue sih feeling gue lawan Kai Kara France, Alex Perez, Amir Albazi potensi menang Ercek besar bro. Rata sama Ercek sih. Karena dia lawan Pantoja bro. God itu rata. Gue yakin, tolonglah siapa lawan paling pas Ercek menurut kalian, komen aja di bawah. Tapi kalau misalkan Moreno mau, lebih seru lagi. Sama-sama branding orang baik gitu ya. Iya. Orang baik versus orang baik. Bisa mungkin Moreno bisa tertarik kalau misalkan Ercek bisa ngalahin antara 3 itu. Ya, Alex Perez, Kai Kara France atau si Amir Albazi. Kalau sama Ercek ya. Nggak, tapi Moreno langsung. Lu tahu nggak yang paling kalau lebih lucu lagi?
kalau Ercek ngalahin Mokaev itu paling lucu lagi. Itu paling lucu bro. Twist, bro. Itu gimana ya? Itu aja, itu bener-bener Mokaev, gua kasih title shot dong, gua nggak dikasih. Terus Dana White bilang, lu nggak usah title shot duluan, Pantoja nih, Ercek aja lu lawan dulu dah gitu. Terus kalah. Kalian di counter kiri lagi. Iya. Waktu di elbow sih. Iya, karena kan kalau Pantoja mungkin kalau kan tadi kita bahas tuh, kan dia yang tangan ininya masuk sikutnya kan, jedak terus dilanjut lagi pakai dilanjut hook. Kiri. Itu kalau bukan Pantoja pasti kan meninggal. Iya. Kalau kita ngomongin Alex Perez sudah pasti meninggal di tempat. Iya. Kai Kara-France meninggal. Tidur Amir Albazi mungkin mati suri ada di situ. Tapi kalau Pantoja masih hidup. Nah, kalau Mokaev begitu kan perdebatan juga ini. Mokaev bisa nggak? Kan Dagestan kan mungkin rahangnya kenceng-kenceng, kuat-kuat. Coba dulu lawan RCK aja, nggak usah title shot dulu lah, gaya banget sih Mokaev ini. Tapi sebaiknya jangan sih menurut gue. Nggak, itu nanti, paling. Ini nanti ketemunya di ini bro, di main event, di title fight. Title fight. Pas RCK lagi megang sabuk, baru Mokaev lantangin aja. Mokaev yang lantangin. Gue berharapin call out di title fight aja. Di UFC Manchester ya kan si Mokaev habis ngabisin Royval. Ercek, gue tunggu lu di Inggris gitu anjir. Nah, tapi bener. Coba Dana White kalau nonton podcast ini tolonglah please lah. Ercek ini lagi kasih ada spotlight. Betul. Lu kan udah ngasih dia spotlight dengan lu ngasih lawan Pantoja. Nah cobalah tolonglah kasih Mokaev atau enggak siapa kayak peringkat atas. Abis itu title shot lagi. Iya. Udah misalkan dia menang 1 kali lagi aja lawan Mokaev atau kayak Kara-France atau Amir Albazi. 2 kali menang lagi. Nggak dia udah 1 kali aja cukup. Dia udah layak untuk bisa ketemu Pantoja lagi. Menurut gue dengan 1 kali menang lagi lawan peringkat atas. Aura Beda bro. Udah pengalaman bro, bayangin dari peringkat yang lain yang dipertemukan Pantoja, Ercek peringkat 10. Gue juga bingung sih tuh. Bahkan yang lain, Manel KP aja belum pernah ketemu kan? Iya. Manel KP lo belum pernah ketemu. Abis itu si Nicolau ketemu gak? Belum pernah. Elliot pernah ketemu gak? Belum. Ercek bro. Ercek bro. Dana White ngeliatnya dari mana ya? Ya dari mungkin ya gak tahu. Anaknya kali diajar sama ini. Bingung gak? Pak ini guru BJJ saya jago nih Pak. Black belt BJJ gitu. Jago apa sih gitu? Iya kita nggak tahu loh. Lu tahu nggak kenapa Dana White ngasih Ercek ini? Karena yang lain gak ada jadwal kayaknya. Itu doang kan? Nggak ada alasan lain Tom. Tapi justru inilah momentum dia membuktikan bahwa dia bisa 5 ronde. Bahkan kita sampai tadi nobar yang kemarin nobar aja kita sampai ngomongin ini split decision. Iya. Ternyata enggak. Ternyata terbukti kan Ercek menyulitkan Pantoja sampai gue kesel sama gue kan, gue bilang tadi ini bisa nih Pantoja nih bisa nih disubmisi nih sama kan Ercek nih KO nih. Ercek kan bahkan kan suka ada UFC nayangin tweet-tweet orang kan atau enggak tweet-tweet atlet mereka lah gitu. Sampai ke ronde ketiga semua orang itu yang tadinya di underdog jadi minus kan. Semua orang langsung kalau misalkan Pantoja tadi misalkan let's say minus 115, si RCK udah minus 120. Ya pokoknya segituan lah. Maksudnya udah kayak wah ini RCK kan karena dia bilang after round 2 ini skornya menurut orang 19-19 nih. Sama. Udah lu tinggal 3-4-5 nih menentukan siapa yang menang. Bahkan kita pun sampai ternyata RCK penentuannya di ronde 5. Iya. Dia siapa yang komentator juga ngomong kan, si Cormier ya berarti yang ngomong ya. Cormier kalau nggak salah. Cormier bilang penentuannya ronde kelima. Kalau ronde kelima ini siapa yang megang dia yang menang ronde ini. Iya. Bayangin untuk seorang champion penentuan ronde 5. Dan itu kan berarti kalau menurut gue faktor tuan rumah juga ada. Iya. Jadi waktu pembacaan skor kayaknya si Ercek nih walaupun dia tau lah posisinya di ronde 5 terakhir si Pantoja di atas dan dia ngerasa kayak anjir kalah. Cuma gue ngerasa kayak Ercek nih kayaknya masih ada harapan kayak mungkin deh, masih mungkin menang deh. Tapi pas udah dibaca ada satu juri yang bilang 49-46, di situ dia udah anjing kalah gitu. Iya, udah telah. Anjing ini tuan rumah ini mah karena tuan rumah gitu. Kalau masih 49-48, 49-48, 49-48 masih nggak apa-apa gitu kan, dia masih mikir kayak ada salah satu yang gue deh gitu. Tapi kalau udah ada yang 49-46, aduh gue nggak mungkin 49-46, udah ini tuan rumah. Iya. Ercek juga tadi nggak cedera-cedera gimana banget kan. Bisa dia 3-0-4 coba. Bersih bro, Ercek tadi masih bersih. Australia kapan? 3-0 berapa Australia? Nggak tahu tuh UFC Perth. Nah kan di Australia belum ada pengumuman nih. Udah dia 3-0-4 lawan satu orang lagi. Nextnya langsung Pantoja rematch di Australia. Biar kasih bukti aja bro. Adesanya Dricus Du Plessis main event. Kalau main event Ercek bro. Pantoja lagi bro. Itu pun kalau Pantoja masih jadi juara bro. Kalau dia nanti kalah sama Mokaev,
Mokaev Ercek bro. Oh iya juga ya. Ya, tapi feeling gue Pantoja Mokaev masih menang Pantoja kayaknya. Gue berharap Mokaev sih biar nggak stuck sih. Iya sebenarnya. Enggak, kalau kita sebelumnya gue sama G waktu podcast berdua sempat bahas nih Mokaev ini kan the next flyweight champion nih atau apa flyweight yang bisa dibanggakan sama flyweight lah karena masa flyweight kan lagi stuck doang nih. Tapi setelah melihat Ercek bro, sudah tidak ada harap. Gue langsung bintang baru bro. Ini, jelas. Bro. Nggak bisa Tom. Ini tuh udah tarafnya harus ketemu Pantoja lagi rematch. Jangan Mokaev dulu udah nggak ada. Mokaev ntar dulu lah. Ercek menang lawan Pantoja baru lawan Mokaev. Oh, dan lo tau gak yang postingan terakhir Instagram di sebelum 301? Iya. Sempet salah ya tadi. Itu apa? Iya. Waktu yang Radio Tambur bikin Steve Ercek itu dapat apa? Dia debut UFC 1 bulan setelah kemenangan ke-14 Belal Muhammad. Anjing, Belal Muhammad menang 14 kali gak dapat title shot. Si Ercek baru debut 1 bulan setelah kemenangan ke-14 Belal udah langsung title shot. Tuh kan? Iya. Tapi layak bro, kita lihat kan level champion. Layak bro. Level champion. Makanya judul podcast ini Ercek juga bro. Udah, kita full Ercek aja udah. Tapi yang menurut gue yang gokil dari 301 ini banyak orang kan bilang pertandingannya gak seru. Tapi dari prelim sudah seru loh menurut gue loh. Banyak knock-out, banyak kalau menurut gue loh. Itu tuh itu kalau menurut gue psikologi harapan. Jadi kayak misalnya kita ngeliat 299 atau UFC berapa lah terus kita ngeliat main event karakter-karakter kayak inilah Yoel Romero Israel Adesanya. Wow, kita udah mikir, waduh kayak gimana ya ini badan gede kontra ternyata boring banget. Jadi semua karena ini ekspektasi kita. Ini kan 301 kita nggak ada ekspek apa-apa kan, jadi makanya seru. Terhibur aja dan memang emang menghibur sih Dok. Iya, maksudnya pertandingan ini kalau kita nggak ada ekspektasi, petarungnya kan ekspektasi tinggi, semua kan tetap profesional. Jadi memang menurut gua ini pun kalau kart-kart ini tidak di 301, misalkan let's say ada di 302 mereka ngikut tetap seru sih kayaknya. Boralo mah tetap seru menurut gua. Siapa Pereira apa? Salto. Tapi itu yang gua penasaran, Pereira kok nggak ada peringkat sih? Dia banyak ini kalah ilegal nih, itulah. Ilegal nih. Oh, Eddie Gordo ini banyak masalah itu ya. Eddie Gordo di capoeira. Biasa di Tekken tiba-tiba ke UFC jadi kayak gitu. Makanya waktu pertandingan tadi kan gue ngeliat biasanya dia dari walkout pun udah joget-joget, masuk oktagon joget, bertanding nari-nari. Nah ini kan tadi masuk kalem, tanding kalem, baru pas nyamber itu baru mulai ini kan. Gue pikir dia udah mulai, oh ini mindsetnya mau dirubah kali, kayak gue joget-joget gak akan juara-juara ntar, gue harus disiplin. Ternyata dikasih juga. Iya. Walaupun sempat ada perdebatan kan, pada ngumpul juri-juri ini gimana, dis nggak. Anjing dis kita dilemparin satu Brazil bro, udah biarin. Oh iya, mungkin ada kembali lagi ada tuan rumah juga ya. Tapi ya itu tadi terhibur kita dengan UFC 301. Buat yang tadi datang nonton juga terima kasih sudah datang ya ke nobar kita. Nanti kalau misalkan kita ada nobar lagi UFC 302, tapi kalau 302 kan udah pasti banyak karena Islam Makhachev yang main. Terus habis itu Dustin Poirier udah pasti seru. Bahkan komen eventnya adalah Paulo Costa ya. Paulo Costa sama Sean Strickland. Bayangin itu pasti rame banget. 302 kita ada nobar. Cuma untuk spesial untuk yang datang di 301 akan saya utamakan untuk door prize. Dicatat namanya. Udah dicatat oleh Tommy Jiki nama-nama yang datang ke 301 biar kita utamakan. Ya, jadi nanti minggu depan baru kita bahas 302 lagi, 303 bahkan kita ada isu si Sean O'Malley mau lawan. JK juga mau tanding juga. Ya, JK Saragi mau tanding sama Sean O'Malley sama Merab akhirnya katanya mau ketemu ya di 306, nanti kita bahas apa segala macam. Thank you udah nonton episode kali ini teman-teman. Jangan lupa join grup Telegram, kalau belum nanti gue share di Instastory, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Steve Ercek GOAT.